jemput bola. Membangun wajah baru kota inklusif, nyaman, maju, bersih, sehat, rapi, dan indah. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu 54 detik, tidak dimanfaatkan oleh paslon nomor urut 2. Terima kasih paslon nomor urut 2 telah menyampaikan visi misi dan juga program kerjanya. Dan kita akan melanjutkan kepada paslon nomor urut 3, Bapak Agustinus Tamombapa Esos MSI dan Bapak Dr. Soleman Lendedapa Eshut MTH MPDK untuk juga menyampaikan visi misi dan program kerjanya dengan durasi waktu yang sama 5 menit saat mulai berbicara. Silakan. Selamat siang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua KPUD SPD dan anggota, Ketua Bawaslu dan anggota, PJ Bupati SPD yang sedang nonton live streaming, para panelis, moderator, warga Kodi, warga Laura, warga Wejewa, di mana saja berada. Dalam hari yang penuh bahagia ini, dan juga kami mengucapkan keprihatinan atas terbakarnya Kampung Manola di Wejewa Selatan. Juga kami turut prihatin atas erupsi Gunung Lawotobi di Flores Timur. Semoga mereka dalam keadaan sehat walafiat. Paket amal mempunyai visi, yaitu SPD yang maju, aman, bersinergi, efektif, dan sejahtera. Dan mempunyai misi, yaitu hak dasar warga, berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, air bersih, rumah layak huni, kesetaraan gender, dan kepemilikan sertifikat. Yang kedua, peningkatan rasa aman, peningkatan birokrasi yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan. Bapak Ibu yang kehormati, sesuai tema pada hari ini berkaitan dengan transformasi tata kelola pemerintahan daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan menuju SPD yang maju, hebat, unggul, dan berdaya saing. Politik kekuasaan adalah politik pelayanan publik. Selama ini ada ketimpangan, Bapak Mama. Pemimpin adalah hamba melayani kepada mereka yang memerlukan. Tetapi kadang-kadang hamba lebih kaya dari seorang raja. Salah satu prinsip tata pemerintahan adalah penegakan hukum. Kasus Lawadi menunjukkan bahwa pelayanan publik sangat buruk, memakan tuannya sendiri. Ini sangat memprihatinkan Bapak Mama. Dana 5 miliar dimakan modalnya, keuntungannya tidak ada. Kasus KTP yang selama ini masyarakat capek lelah mengurus KTP berhari-hari. Akta, KK, air bersih yang susah, pupuk, kelangkaan pupuk, bibit, Alsinta yang disewakan. Bayangkan, Alsinta kadang disewakan ke masyarakat. Ini pelayanan yang sangat buruk. Juga kesehatan, Bapak Mama. Saya berjalan berkeliling. WC aja tidak ada di kampung-kampung. Pertanyaan kami, pemerintahan sebelumnya melayani siapa? Melayani siapa? Melayani kelompok-kelompoknya tertentu. Tenang. Ini kesedihan kami. Kasus jalan ke Wondobela, Wejewa Selatan, saya dan Pak Wakil berjalan dengan tanjakan jalan yang rusak. Mereka menangis. Pemerintahan sebelumnya buat apa? Mengurus diri sendiri, memperkaya diri sendiri. Untuk itu, paket aman mempunyai 8 program strategis. Yang pertama, KK, akte, kalian dan EKTP 30 menit saya jadi 30 menit. Yang berikut,
tunjangan kinerja pegawai, perda lembaga adat, kesehatan gratis berbasis eKTP, air bersih masuk kampung, listrik masuk rumah, Alsinta gratis bukan disewa, bibit pupuk gratis, koperasi nelayan dan peternakan. Demikian yang kami sampaikan. Salam. Masih ada waktu 16 detik. Ya, cukup, tidak dimanfaatkan. Terima kasih untuk paslon nomor urut 3 yang sudah menyampaikan visi misi dan juga program kerjanya bagi masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya. Bapak Ibu hadirin terutama yang berada di ruang ini, kami ingatkan sepanjang paslon berbicara, kami mohon kita tenang, karena yang akan rugi adalah pasangan calon Bapak Ibu yang ribut. Tidak bisa menyampaikan secara baik apa yang akan disampaikan kepada rakyat. Berikan kesempatan pasangan Anda untuk menyampaikan ide gagasannya. Saatnya Bapak Ibu akan diberikan kesempatan nanti untuk memberikan semangat kepada beliau-beliau. Karena itu kami mohon sekali lagi, mohon kita tenang. Terima kasih untuk pengertian baik Bapak Ibu sekalian. Ketiga paslon, terima kasih sudah menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Semangat untuk paslon nomor urut 1. Semangat untuk paslon nomor urut 2. Semangat untuk paslon nomor urut 3. Bapak Ibu disilakan duduk sejenak. Ya, kita sudah lewati segmen pertama, pemaparan visi dan misi serta program kerja. Kami silakan untuk ketiga paslon boleh beristirahat sejenak untuk mempersiapkan diri masuk dalam segmen kedua nanti. Dan di segmen kedua nanti adalah pendalaman visi dan misi berupa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh para panelis yang nanti akan dibacakan. Kemudian fishbowl yang disediakan nanti akan diambil langsung oleh para pasangan calon. Karena itu kami mohon nanti untuk kita bersama-sama melewatinya dengan baik. Terima kasih, inilah pariwara untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, saya Ahmad Abu Bakar MPD, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumba Barat Daya, menghimbau dan mengajak kepada semua masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, terutama di Kabupaten Sumba Barat Daya yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November mendatang. Mari sama-sama kita ciptakan suasana yang damai dan penuh kesejukan. Pilihan boleh berbeda, tetapi tali persaudaraan tidak boleh putus, karena kita tetap satu sebagai masyarakat Sumba Barat Daya. Dan siapapun pasangan yang terpilih nantinya, mereka akan menjadi pemimpin untuk kita semua. Mari kita sukseskan pesta demokrasi ini dengan menggunakan hak pilih kita dengan sebaik-baiknya. Om Swastiastu. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salpe. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Igede Aryada, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia, Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam rangka Pilkada Serentak, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya. Dengan ini saya menghimbau, khususnya umat dan umumnya saudara-saudaraku di Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November 2024, menentukan hak pilih kita dengan saling menghormati dan menghargai, serta tetap menjaga suasana yang sejuk, damai, dan kondusif. Siapapun yang terpilih nanti merupakan pemimpin terbaik pilihan masyarakat
Sumba Barat Daya. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan Shalom. Saya Pendeta Irene Takanjanji, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya untuk secara bersama-sama berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 November mendatang. Pilkada itu adalah momentum untuk kita menentukan pemimpin yang akan mampu membawa perubahan dan kemajuan di daerah kita, terlebih khusus lagi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang tercinta ini. Karena itu jangan lewatkan kesempatan untuk terlibat dalam demokrasi ini. Dengan keikutsertaan kita dalam pilkada ini, maka secara tidak langsung kita juga turut berkontribusi di dalam memajukan kabupaten ini pada masa depan yang lebih baik lagi. Pilihlah sesuai dengan hati nurani Anda. Dan mari kita wujudkan pilkada yang aman, damai, dan penuh partisipasi. Pilihan kita adalah masa depan kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita masih ada di debat kedua atau debat terakhir pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2024. Dan ini adalah segmen kedua, pendalaman visi dan misi berdasarkan tema dan subtema yang sudah kami sampaikan tadi. Untuk itu, ketiga pasangan calon kami silakan untuk menempati podium yang disediakan. Dalam segmen pendalaman visi dan misi ini, Bapak Ibu ketiga paslon kami mohon memperhatikannya. Pertanyaan disiapkan oleh panelis, nanti akan dijawab oleh calon bupati masing-masing. Dan jika ada waktu yang tersisa, akan ditambahkan oleh calon wakil bupati masing-masing. Ya, untuk segmen yang kedua ini, dan kami akan memberikan kesempatan nanti Bapak Ibu pasangan calon yang akan mengambil fishbowl di depan. Kemudian ditunjukkan nomor berapa dan kita akan mengambil daftar pertanyaan yang sudah tersedia. Baik, Bapak Ibu hadirin, masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang kami cintai. Kita akan masuk dalam segmen kedua. Dan untuk segmen kedua ini kami persilakan paslon nomor urut 1 paket Ratu Angga untuk mengambil nomor undian daftar pertanyaan dalam fishbowl yang ada di depan. Silakan pada fishbowl yang segmen kedua. Satu saja yang diambil, silakan. Iya, yang sudah terbuka, silakan. Mohon ditunjukkan dapat nomor berapa? Iya. A, boleh Bu menggunakan mikrofon yang ada, silakan. Iya, A4. Ya. Oke, sudah ditunjukkan. A4, sudah. Terima kasih. Silakan paslon nomor urut 1 kembali ke tempat. Ya, paslon nomor urut 1 mendapat daftar pertanyaan dari panelis A4. A4 dan masih tersegel. Ya, masih tersegel. Saya akan membacakan untuk paslon nomor urut 1. Kemudian nanti akan dijawab. Kami mohon disimak secara baik karena saya hanya akan membacakannya satu kali dan nanti kedua paslon lainnya diberikan kesempatan untuk menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 1 atau paslon yang mendapat pertanyaan. Ya, kemudian akan ditanggapi balik. Ya. Baik, paslon nomor urut 1. Pertanyaan A4, subtema meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Partisipasi tidak hanya terkait ketersediaan ruang yang luas, tetapi juga
kapasitas keterlibatan masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat IPLM Kabupaten Sumba Barat Daya sampai tahun 2023 berada pada angka 53,52. Sementara indeks kepatuhan pelayanan publiknya berada di angka 47,41. Pertanyaannya, apa strategi paslon untuk menaikkan tingkat pembangunan literasi masyarakat agar dapat meningkatkan kualitas partisipasi guna mewujudkan pelayanan publik di Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi lebih baik? Ya. Waktu menjawab 3 menit dari sekarang. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Dalam rangka membangun partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya dalam rangka meningkatkan literasi, ada upaya-upaya yang akan kami lakukan ke depan ya dari pasangan calon Bupati Paket Ratu Angga ya. Kita akan menggerakkan bagaimana masyarakat ya bisa terlibat ya, masyarakat bisa turut berpartisipasi aktif ya dalam setiap program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah ya. Dan memang transparansi ya itu perlu, dan juga perlu mengadakan sosialisasi kepada masyarakat ya, sehingga masyarakat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, sehingga masyarakat juga dengan segenap hati akan mendukung setiap program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah ya, karena ketika ada program yang dilakukan, jika masyarakat tidak mengetahui, tentu tidak akan ada kesadaran masyarakat untuk bisa terlibat langsung ya dalam rangka mendukung kegiatan atau program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah itu sendiri. Masih ada waktu, mau ditambahkan oleh calon wakil bupati, kami silakan. Iya, partisipasi itu memang perlu. Jadi musyawarah dusun, musyawarah desa, kita pastikan keterwakilan difabilitas, keterwakilan perempuan, keterwakilan anak muda, organisasi untuk mengedukasi ketika perencanaan desa mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa dinaikkan di kabupaten, kita akan support karena semua by data. Jadi terkait literasi ke depan ini menjadi PR bagi Ratu Angga, bagaimana semua masyarakat dapat berpartisipasi untuk memberikan masukan-masukan apa menjadi kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Kami akan programkan lewat dana APBD 2 di kabupaten, dan kami akan support yang tidak mampu didanai oleh dana APBD 2 pakai APBD 1 di provinsi dan APBN. Dan kami pastikan bahwa ke depan masyarakat akan berpartisipasi untuk mengusulkan potensi-potensi yang dibutuhkan untuk kesejahteraan masyarakat. Sekian, terima kasih. Masih ada waktu 47 detik, tidak dimanfaatkan paslon nomor urut 1. Baik, terima kasih. Ya, paslon nomor urut 1 telah menjawab pertanyaan dari panelis tadi, dan saatnya kami akan memberikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari calon bupati nomor urut 1 dengan waktu 1 menit dari saat mulai berbicara. Kami silakan. Dalam visi kami sudah menyampaikan bahwa membangun Kabupaten Sumba Barat Daya harus kita jadikan sebagai rumah bersama yang inklusif. Inklusif itu artinya melibatkan semua pihak, semua rakyat, dari yang terendah sampai pejabat yang tertinggi. Mereka terlibat dalam perencanaan pembangunan itu, dan mereka juga terlibat dalam proses pelaksanaan pembangunan itu. Yang kedua, untuk mensosialisasikan program pemerintah, kita harus bisa memastikan ruang-ruang publik di Kabupaten Sumba Barat Daya ini kita harus berikan wifi gratis, internet gratis untuk dapat diakses oleh masyarakat terkait dengan informasi-informasi pembangunan. Yang kedua, kita harus melakukan sosialisasi program melalui dinas-dinas terkait, melalui camat, melalui kepala desa.
sehingga masyarakat mampu mengakses program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Terima kasih, saya pikir itu saja dan saya serahkan kepada paslon kedua. Ya. Waktunya selesai. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2 calon bupatinya. Kesempatan berikut kami berikan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk juga memberikan tanggapan atas jawaban yang sudah disampaikan oleh calon bupati nomor urut 1 dengan durasi waktu yang sama 1 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih. Bicara literasi itu sama dengan bicara soal kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi. Strateginya adalah membuka ruang agar yang buta huruf itu bisa membaca, bisa menulis. Jadi itu literasi. Jadi bagaimana kantor-kantor desa itu dijadikan ruang belajar. Atau dari pemerintah kita akan membuka akses yang besar agar tadi yang 47% dia bisa naik 1 atau 5 tahun kemampuan membaca, menulis dan mengolah informasi. Itu berkaitan dengan literasi sesuai dengan pertanyaan dari panelis. Sekali lagi, paket aman akan membuka ruang seluasnya agar tidak ada lagi yang buta huruf di Sumba Barat Daya. Sekian dan terima kasih. Iya, tersisa 2 detik. Iya, waktu selesai untuk paslon nomor urut 3. Dan kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1, calon bupati, untuk menanggapi balik tadi yang sudah disampaikan oleh paslon nomor urut 2 dan 3. Dengan durasi waktu 1 menit mulai dari berbicara. Silakan. Baik, terima kasih atas pikiran-pikiran baik dari paslon 2 dan 3. Tentu akan ada terobosan juga yang akan dilakukan oleh paslon nomor 1. Ya, bagaimana ketika kami menjadi bupati dan wakil bupati, kami akan meluncurkan sebuah aplikasi yang bisa diakses oleh masyarakat Sumba Barat Daya. Aplikasi tersebut bernama Smart SPD, singkatan dari aspirasi masyarakat Sumba Barat Daya. Di dalam aplikasi ini akan dimuat seluruh aktivitas pimpinan daerah dan agenda OPD setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, serta layanan-layanan publik yang juga akan terintegrasi di aplikasi ini. Selain itu dalam aplikasi ini juga terdapat fitur-fitur bagi masyarakat SBD untuk menyampaikan aspirasinya. Pengaduan masyarakat baik terkait dengan sampah, KDRT, dan pengaduan apapun masyarakat dapat disampaikan lewat aplikasi yang kami buat. Ini artinya seperti ini, kalau kemarin kita dengan sistem tatap muka, sekarang ini dengan kemajuan teknologi, masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya lewat fitur atau aplikasi yang akan kami rancang ketika kami menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya dengan nama Smart SPD. Ini akan kami lakukan ke depan. Waktu Terima kasih. selesai untuk paslon nomor urut 1. Kita berikan tepuk tangan. Ya. Dan kita akan lanjutkan dengan calon bupati nomor urut 2. Untuk menjawab pertanyaan dari panelis, kami silakan paslon nomor urut 2 paket rakyat untuk mengambil nomor undian daftar pertanyaan di visual. Kita akan lihat nomor berapa yang diambil. Ya, pada segmen kedua ini. Silakan. Mohon ditunjukkan kepada publik dan juga pasangan calon nomor berapa yang diambil. Nomor urut A2. Ya. Iya. Bapak Ibu kami mohon tenang karena kita akan menyimak dengan baik, paslon lain akan menanggapinya nanti. Mohon. Terima kasih paslon nomor urut 2 disilakan kembali ke tempat. Bapak Ibu paslon nomor urut 2 mendapat pertanyaan dari panelis A2. Amplop ini masih tersegel, paslon bisa melihatnya dengan baik, bahwa benar pertanyaan ini masih bersifat rahasia. Saat inilah saya membacakan untuk paslon nomor urut 2, mohon disimak dengan baik, saya hanya membacakannya 1 kali, dan paslon lainnya nanti akan menanggapi jawaban dari paslon nomor urut 2. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2A2, tema memajukan daerah. Kekayaan budaya Tanah Merapu adalah identitas lokal, harusnya menjadi modal untuk memajukan daerah melalui sektor pariwisata dan industri kreatif. Di dalam dokumen pokok pikiran kebudayaan daerah Kabupaten Sumba Barat Daya tahun 2018, belum mengekspos berbagai potensi dari 11 objek pemajuan kebudayaan secara komprehensif. Padahal hasanah budayanya dapat menjadi destinasi wisata yang memperkaya keragaman NKRI. Pertanyaannya,
bagaimana desain kebijakan untuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di Tanah Marapu dengan mengoptimalkan kreativitas generasi muda dalam industri kreatif. Paslon nomor urut 2 akan menjawabnya dengan waktu 3 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih untuk membangun Kabupaten Sumba Barat Daya yang lebih maju dari sisi budaya. Maka kami harus melibatkan berbagai pihak. Tadi saya katakan bahwa membangun Kabupaten Sumba Barat Daya secara inklusif. Karena itu kolaborasi Pantai Helix itu harus kita lakukan. Melibatkan media, melibatkan birokrasi, melibatkan akademisi, melibatkan pengusaha untuk memikirkan bersama bagaimana membangun kebudayaan di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai aset daerah ini. Yang kedua, kita harus merujuk pada basis data. Kita harus memiliki organisasi yang menghimpun satu data. Sehingga ketika kita melakukan inventarisasi terhadap potensi budaya, aset-aset budaya di Kabupaten Sumba Barat Daya, kita mudah mengaksesnya. Yang ketiga, kita harus bisa pastikan anggaran dalam perencanaan. Jadi perencanaan dan penganggaran untuk memajukan kebudayaan di Kabupaten Sumba Barat Daya, kita harus pastikan harus sinergis. Jangan sampai perencanaan untuk memajukan kebudayaan lebih tinggi daripada kapasitas fiskal yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya pikir demikian saya sampaikan. Masih ada waktu, silakan. Tentu dasar hukum yang kita harus benahi. Jika dasar hukum itu kita benahi, maka akan ada perlindungan terhadap aset budaya, bahkan aktivitasnya pun kita danai, lalu kita ajak masyarakat berkolaborasi untuk kita pamerkan, sosialisasikan, lalu kita duniakan adat budaya di samping. Untuk mendapatkan keuntungan dari budaya kita setempat, itu juga untuk pelestarian. Oleh karena itu, lembaga adat perlu kita benahi, perlu kita bina, perlu juga kita kembangkan terus-menerus, karena bagi kami di Sumba Barat Daya, selain aturan pemerintah, aturan-aturan adat juga bisa mengatur warganya. Sehingga momen yang paling penting adalah momen ketika kami apabila dipercaya akan melakukan hal-hal yang sifatnya melindungi budaya-budaya lokal yang pada intinya bisa positif untuk pembangunan masyarakat Sumba Barat Daya dari peningkatan ekonomi kreatif. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dan akan kami dorong terus sejauh mana budaya itu masih memiliki modal di masyarakat dan diyakini oleh seluruh masyarakat Sumba Barat Daya. Ya, tersisa 5 detik, ya tidak dimanfaatkan. Terima kasih untuk paslon nomor urut 2 yang sudah menjawab tadi pertanyaan dari panelis lewat daftar pertanyaan yang sudah diambil dari Fishball. Dan saatnya kami berikan kesempatan kepada paslon calon bupati ya nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan atas jawaban tadi dari paslon nomor urut 2. Waktu 1 menit dari saat Bapak mulai berbicara. Kami silakan. Baik, terima kasih. Saya kira rujukan hukum yang perlu dilakukan adalah perda lembaga adat. Sehingga ada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang terlibat dalam kebudayaan. Contoh, Pasola, kita masih tidak konsisten. Ada yang pakai kain sarung, ada yang pakai celana panjang. Padahal itu budaya yang ada di dunia satu-satunya. Kadang-kadang pejabat juga pakai celana panjang. Jadi ini yang kadang-kadang kita tidak konsisten, maka perda wajib. Kalau tidak bawa kain sarung, sewa. Jadi mama-mama yang tenun itu bisa laku, dong punya kain dan sarung ketiga. Yang berikut penataan kampung adat. Yang wajib adalah air bersih dan penerangan. Supaya kampung adat jadi tempat yang nyaman. Demikian yang kami sampaikan. Salam. Salam.
Pas waktu selesai untuk paslon calon bupati nomor urut 3 dan kesempatan untuk menanggapi kami berikan kesempatan kepada calon bupati dari nomor urut 1 untuk juga menanggapi tadi jawaban dari paslon nomor urut 2, durasi waktu yang sama 1 menit dari mulai berbicara. Silakan. Iya. Baik, terkait pengembangan pariwisata dan juga ekonomi kreatif, ini menjadi program unggulan juga yang ada pada paket Ratu Angga ya, calon nomor 1 ya. Tadi beberapa masukan sudah bagus, tapi kami juga punya terobosan lain paket Ratu Angga ketika menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya. Kenapa? Karena terkait pariwisata sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional, di mana Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu super hub pariwisata bertaraf internasional dan ekonomi kreatif bertaraf internasional. Ini sudah sejalan dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun ke depan. Sehingga paket Ratu Angga akan melakukan mapping, pemetaan semua potensi pariwisata yang ada dan mana yang menjadi prioritas ke depan sehingga tidak asal bergerak, tapi memang betul ada potensi yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Selanjutnya kita juga memberikan ruang kepada seluruh stakeholder masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat untuk memberikan masukan ya terkait dengan perencanaan yang ada. Terkait anggaran ya saya pikir tidak sulit bagi Ratu Angga karena kami punya jaringan yang bagus, hubungan yang bagus di pemerintah pusat ya. Untuk calon bupati dan tentu paslon. yang paling penting promosi. Iya. Ya. Waktu selesai. Mohon maaf Bapak Ibu paslon, kita taat terhadap durasi yang diberikan. Dan kita sudah mendengarkan tadi tanggapan dari paslon nomor urut 3 dan juga nomor urut 1 calon bupatinya masing-masing. Saatnya saya berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan balik terhadap apa yang sudah disampaikan oleh paslon calon bupati nomor urut 3 dan nomor urut 2. Waktu menjawab sama 1 menit dari sekarang. Mohon izin kita mengecek mic-nya, durasi kembali, sabar. Oke Bapak, dicek Bapak. Tes. Oke, kembali ya durasi. Oke, baik waktu bicara 1 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama, kalau kita bicara tentang pariwisata, kita harus bisa memastikan aset-aset wisata yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Yang kedua, kita harus memastikan wisata-wisata unggulan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya, lalu kemudian kita tuangkan dalam perencanaan. Kita libatkan semua elemen di Kabupaten Sumba Barat Daya. Kita libatkan semua pemangku kepentingan mulai dari desa sampai di tingkat kabupaten dan kita rumuskan kebijakan apa yang mau kita lakukan untuk membangun pariwisata di Kabupaten Sumba Barat Daya, untuk memperkuat kebudayaan yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Saya berikan kesempatan kepada calon wakil. Tentu pertanyaan panelis atas apa yang tadi disampaikan kepada calon bupati nomor 2, bagaimana melindungi pariwisata. Tentu memang itu, dasar hukum itu berbentuk perda dan dasar-dasar hukum lain yang melindungi budaya. Terima kasih. Baik, tersisa 1 detik tidak dimanfaatkan. Terima kasih. Sekali lagi kita tepuk tangan dulu untuk ketiga pasangan calon kita. Luar biasa. Ya. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 3 untuk nanti menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu tersisa boleh dimanfaatkan oleh calon wakilnya nanti. Daftar pertanyaan ada dalam fishbowl, silakan pasangan calon menuju ke fishbowl yang ada, mengambil daftar pertanyaan. Paket nomor urut 3 paket aman. Silakan. Kira-kira pertanyaan panelis yang diambil di daftar pertanyaan nomor berapa untuk paslon nomor urut 3? B1. Oke. Baik, terima kasih sudah bisa dilihat daftar pertanyaan B1. Silakan paslon kembali ke tempat semula. Bapak Ibu, pertanyaan dari panelis untuk paslon nomor urut 3 ada pada B1 dan masih tersegel. Paslon bisa melihatnya tersegel? Ya. Saya akan membacakan untuk calon bupati nomor urut 3. Nanti menjawabnya, kemudian kalau waktu tersisa ditambahkan dan nanti ditanggapi oleh paslon nomor urut 1 dan 2. Pertanyaan untuk calon bupati paslon nomor urut 3, B1 dengan tema memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Pasca pemekarannya dari Sumba Barat pada tahun 2007, Kabupaten Sumba Barat Daya dari berbagai aspek dan parameter pembangunan dinilai cukup progresif dan berkemajuan. Namun, resistensi konflik horizontal masih mengganggu kenyamanan hidup bermasyarakat.
Disparitas pembangunan antar wilayah sebagai pemicu ada bibit kecemburuan sosial dalam distribusi pembangunan. Semestinya letak geografis Kabupaten Sumba Barat Daya yang menjadi pintu barat Pulau Sumba diharapkan mampu menciptakan heterogenitas sosial budaya di tengah segmentasi budaya lokal yang masih kental. Pertanyaannya, bagaimana paslon mendesain resolusi konflik yang efektif untuk mencegah dan menangani konflik sosial hingga tidak ada lagi persepsi negatif terhadap komunitas masyarakat di wilayah tertentu demi mewujudkan tanah merapu yang maju dan berkelanjutan. Ya, kami berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan ini dengan durasi waktu 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Bicara soal resolusi konflik itu berkaitan dengan bagaimana peran pemerintah sebagai mediator, tidak sebagai provokator. Yang kedua, lembaga tokoh-tokoh adat yang berada di simpul-simpul kampung dimaksimalkan peran untuk mengambil kebijakan yang bijak untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, kepemilikan sertifikat yang merata. Karena konflik sering terjadi soal batas wilayah, batas tanah. Itu yang menimbulkan konflik-konflik sosial. Yang keempat, berkaitan dengan investasi. Meningkatkan lapangan pekerjaan. Kalau orang nganggur memang cepat marah. Orang miskin cepat marah. Maka tugas pemerintah adalah investasi yang besar untuk melibatkan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan. Yang keenam adalah bagaimana kolaborasi antara pemerintah, tokoh agama, orang muda, perempuan dalam satu komunitas. Mereka dilibatkan untuk bicara tentang hakikat kemanusiaan yang telah tumbuh dan berkembang dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang ketujuh adalah bagaimana peran gereja, masjid, dan lembaga-lembaga adat lainnya untuk memberikan budi pekerti. Tidak hanya pendidikan, tapi mereka berfungsi untuk memberi budi pekerti selain dari pendidik. Dan kedelapan, kita harus banyak melakukan aktivitas kreatif, perlombaan tentang berbagai hal tentang kehidupan ini, sehingga tercerahkan orang-orang muda, sehingga bisa melahirkan generasi emas 2045. Mungkin wakil bisa menambahkan. Terima kasih. Proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Penegakan hukum menjadi yang paling utama tanpa pandang bulu. Jangan sampai hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Berpihak kepada orang-orang terdekat, keluarga-keluarga terdekat, itu sangat membahayakan bagi SPD ini. Termasuk beberapa waktu yang lalu terjadi 2013, ya, karena pilkada, karena politik, karena kepentingan, karena kekuasaan. Ke depan tidak boleh terjadi lagi, sehingga kita ada di tempat ini untuk mencoblos paket aman nomor 3. Tuhan memberkati. Iya, durasi waktu selesai. Terima kasih untuk paslon nomor urut 3, calon bupati sudah menyampaikan tadi, menjawab pertanyaan, dan kita akan berikan kesempatan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas jawaban dari calon bupati nomor urut 3 dengan durasi waktu 1 menit dari mulai berbicara. Silakan. Baik, terima kasih. Solusi dalam menghadapi konflik yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, ya, sehingga ke depan masyarakat bisa lebih damai ke depan. Ada beberapa hal yang kami lakukan, ya. Terkait dengan masalah konflik itu juga disebabkan beberapa faktor. Salah satunya masalah kesenjangan ekonomi yang terjadi, ya. Dan juga memang kita tahu Sumba Barat Daya dengan persoalan yang lalu, ya, ini harus kita selesaikan, sehingga bagi kami, ya, rekonsiliasi yang kami bangun hari ini sebagai bentuk dan upaya kami berkomitmen bagaimana menghilangkan, menghapus semua masa lalu yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya.
Jika kami menjadi bupati dan wakil bupati Sumba Barat Daya juga, ya, kami akan melakukan konsolidasi. Kami tahu peta-peta persoalan di mana. Kami punya data di mana yang terjadi konflik sehingga kita redam dan kita hilangkan. Konsolidasi bersama pemerintah, masyarakat, lembaga adat, lembaga gereja untuk membangun sebuah komitmen bersama bagaimana menciptakan wilayah ini aman. Yang berikutnya, pemerataan pembangunan di segala sektor kita akan lakukan. Dan yang keempat, optimalkan potensi wilayah yang ada. Ya, ada one village, one product. Kami mau setiap kampung harus punya produk unggulan yang akan mendongkrak selesai paslon nomor urut 1. Ya, waktunya selesai. Bapak Ibu, kami mohon tenang karena paslon lain akan mendengar dan menyimak untuk bisa menanggapi balik. Ya, mohon Bapak Ibu ya dengan tenang. Kita berikan kesempatan, tenang. Baik, selanjutnya kesempatan berikut kami berikan kepada calon bupati dari pasangan urut nomor 2 untuk memberikan tanggapan terhadap jawaban yang disampaikan oleh tadi calon bupati dari paslon nomor urut 3 dengan durasi waktu 1 menit dari sekarang. Silakan. Terima kasih. Memang masalah konflik ini menjadi tanggung jawab pemerintah, juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Pemerintah memberikan tanggung jawab penuh kepada organisasi yang namanya Kesbangpol untuk membentuk Kominda, Komunitas Intelijen Daerah, untuk melakukan deteksi dini terhadap setiap potensi yang dapat menimbulkan konflik di wilayah. Tetapi juga pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga agama. Titik singgung pemerintah dan lembaga agama adalah masyarakat. Masyarakat adalah rakyat dari pemerintah, masyarakat juga adalah umat daripada lembaga agama. Kalau begitu kerja kolaborasi antara pemerintah dan lembaga agama menjadi satu hal yang perlu kita dorong secara intensif, kita dorong secara kuat. Yang kedua, terkait dengan potensi yang terjadi, potensi konflik yang terjadi di Kabupaten Sumba Barat Daya, hendaknya mereka yang sudah dianggap tokoh di Kabupaten Sumba Barat Daya ini, baik tokoh pemerintah maupun politik, harus memberikan legasi moral politik yang baik kepada masyarakat. Waktu selesai paslon nomor urut 2. Calon bupati mohon kita taat, dan kita sudah mendengarkan tadi, kita akan berikan tanggapan balik ya dari calon bupati paslon nomor urut 3 menanggapi tadi apa yang disampaikan oleh paslon nomor urut 1 dan 2. Tanggapan balik 1 menit dari mulai paslon berbicara. Kami silakan dari sekarang. Baik, terima kasih. Ada elemen yang selama ini kurang diperhatikan, yaitu peran Linmas. Jika paket aman jadi bupati dan wakil bupati, Linmas ini kita naikkan gajinya besar. Untuk apa? Mereka menjadi telinga pemerintah. Mereka menjadi kawan masyarakat di bawah. Sehingga setitik apapun yang muncul di kampung-kampung, Linmas menjadi garda terdepan untuk menjaga kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, tadi berkaitan dengan peristiwa 2013, peristiwa politik yang membuat korban begitu banyak. Paket aman mempunyai komitmen ketika terberkati adalah merehabilitasi para korban-korban. Ya, waktu selesai. Terima kasih. Calon bupati paslon nomor urut 3. Mohon maaf, waktunya sudah selesai dan durasi. Semangatnya mana untuk ketiga paslon kita? Luar biasa. Iya. Ketiga paslon. Ya, harap tenang. Oke. Baik. Bapak Ibu hadirin. Bapak Ibu hadirin, saya hanya memberikan sesaat Bapak Ibu berkomentar, tidak lebih. Karena semuanya cantik dan ganteng-ganteng, pasti luar biasa auranya. Oke, ketiga paslon, kita sudah lewati segmen yang kedua. Kami berikan istirahat sejenak, boleh menikmati sajian yang ada di meja, rileks sejenak. Kita akan bersiap untuk masuk kepada segmen yang ketiga nantinya. Dan dalam segmen yang ketiga nanti, kita akan mengikutinya juga sebagaimana pada segmen yang kedua. Kami silakan kita ikuti pariwara berikut ini. Ibu bapak, saudari-saudara, masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang saya hormati, yang saya kasihi. Pada tanggal 27 November yang akan datang,
kita akan merayakan pesta demokrasi, pesta kedaulatan rakyat. Kita memilih pemimpin untuk kabupaten kita memilih pemimpin untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kita harapkan bahwa mereka akan membawa kesejahteraan bagi kita semua. Setiap pesta mengandaikan ada kegembiraan, ada sukacita, dan bukan sebaliknya, ada perpecahan, ada keretakan dalam persaudaraan. Oleh karena itu, pada pesta demokrasi ini, mari kita bersama-sama mengusahakan suasana persaudaraan, suasana yang mendukung persatuan di dalam kabupaten kita, sehingga apa yang kita harapkan, kesejahteraan kita, dapat kita capai dengan dibantu oleh pemimpin-pemimpin yang kita pilih sendiri. Jangan sampai ada kekacauan hanya karena alasan-alasan yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, marilah kita bersama-sama berusaha secara dewasa. Kita siap untuk menerima hasil dari pilkada yang kita jalankan. Entah itu kita akan menang atau kita kalah. Semuanya itu demi kesejahteraan kita sendiri di dalam kabupaten kita yang tercinta ini. Sekian dan terima kasih. Saya, Insinyur Yohanes Octavianus, Magister Manajemen, penjabat Bupati Sumba Barat Daya, dengan ini menghimbau kepada seluruh masyarakat Sumba Barat Daya, yang pertama, agar nanti pada tanggal 27 November tahun 2024, berbondong-bondong menuju TPS untuk menggunakan hak pilih kita, mencoblos, memilih calon pemimpin Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Daya yang kita percaya. Yang kedua, kepada saudara-saudaraku ASN, kepala desa dan perangkat desa, untuk terus menjaga netralitas, tidak bertindak atau terlibat politik praktis yang akan mengganggu pelaksanaan pemilu kada dan pada akhirnya merugikan diri sendiri. Terakhir, selamat berpesta demokrasi. Tuhan memberkati. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, masyarakat Kabupaten Sumba Barat Daya yang kami cintai. Kita sudah melewati segmen yang kedua dan saatnya kita akan masuk dalam segmen yang ketiga. Di segmen ini masih berkaitan dengan pendalaman visi misi sesuai dengan tema dan subtema. Tema transformasi tata kelola pemerintahan daerah melalui peningkatan kualitas pelayanan publik untuk Sumba Barat Daya maju, unggul, berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dengan subtema 1. Memajukan daerah, 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, 3. Memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Dan dalam segmen yang ketiga ini, ketiga pasangan calon mohon perhatiannya. Di segmen ketiga, calon wakil bupati masing-masing akan diberikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Nanti waktu yang tersisa atau selebihnya bisa ditambahkan oleh pasangan calon bupati masing-masing. Dan seperti pada segmen yang kedua, kami akan berikan kesempatan nanti paslon untuk mengambil nomor undian yang ada pada fishbowl, daftar pertanyaan yang disiapkan oleh para panelis.
Inilah segmen yang ketiga. Kami undang ketiga paslon kembali menempati podium yang disediakan. Ya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, ketiga pasangan calon dan juga warga Kabupaten Sumba Barat Daya yang kami cintai. Kita akan masuk di segmen yang ketiga. Saya persilakan calon wakil bupati nomor urut 1 bersama pasangan nanti untuk menjawab pertanyaan panelis, dan kami silakan paslon nomor urut 1 mengambil daftar nomor undian pada fishbowl di depan. Nomor berapa mohon ditunjukkan nanti. Ada pada nomor berapa pertanyaannya, kita akan mengambilnya dan saya membacakan untuk pasangan calonnya. Silakan, fishbowl-nya nomor berapa? B4. B4. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 1 silakan kembali ke tempat. Bapak Ibu hadirin dan juga ketiga paslon, pertanyaan yang diberikan oleh panelis B4 dan masih tersegel, bisa dilihat, maka kerahasiaannya pun pasti terjamin. Saya akan membacakan untuk calon wakil bupati paslon nomor urut 1. Mohon disimak dengan baik dan nanti calon wakil bupati paslon nomor urut 2 dan 3 akan menanggapinya. Karena itu simak baik-baik. Pertanyaan diberikan panelis dan diambil tadi adalah B4 dengan tema memajukan daerah. Persoalan kesesuaian tata ruang masih menjadi penghambat dalam pilihan lokasi investasi, bahkan mengenyampingkan hak ulayat masyarakat lokal, serta bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon bila dihadapkan pada dilema permintaan investor yang memilih lokasi investasi namun bertentangan dengan tata ruang wilayah serta tidak memperhatikan hak ulayat masyarakat lokal? Waktu menjawab untuk calon wakil bupati nomor urut 1 3 menit dari sekarang. Tentunya Kabupaten Sumba Barat Daya mempunyai profil yang jelas. Apa yang sudah ditetapkan dalam tata ruang itu menjadi komitmen tanpa menghilangkan kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi ujung tombak pembangunan di Lodo Meringi pada Melala menyongsong Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Ya, masih ada waktu? Mau ditambahkan oleh calon bupati? Baik, jika diperhadapkan pada persoalan antara pengusaha dan pemerintah, tentu pemerintah harus mengambil sikap bijaksana. Ya, kami memang tidak menolak investasi masuk, tetapi jika itu bertentangan dengan aturan dan bertentangan dengan persoalan lingkungan, kami harus tegas. Harus ada ketegasan dalam rangka mengantisipasi terjadinya persoalan-persoalan ke depan, ya, sehingga memang butuh ketegasan dari seorang pemimpin dan itu ada pada paket Ratu Angga. Ya, kami akan tegas terhadap setiap keputusan-keputusan kebijakan jika itu bertentangan dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku dan tentunya apabila itu merusak lingkungan, ya, Ratu Angga akan berkomitmen. Ya, jadi ketegasan itu dari kami, ya, sehingga tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Kita akan berbicara baik dengan pengusaha, investor agar kita mencari solusi lain untuk tetap berinvestasi namun tidak mengganggu aturan dan juga tidak mengganggu lingkungan. Ini akan kami lakukan ke depan. Terima kasih. Masih ada waktu? Calon wakil sudah selesai? Ya, pas. Oke. Kita tidak memanfaatkan lagi waktu ini. Kita akan lanjut setelah mendengarkan jawaban dari calon bupati dan wakil bupati dari paslon nomor urut 1. Silakan calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawabannya dari paslon nomor urut 1. Waktu menanggap 1 menit dari mulai berbicara. Baik, terima kasih. Untuk soal yang telah dijelaskan dalam bentuk pendapat oleh adik saya, paket calon wakil bupati nomor 1, tentu memang kajiannya tidak sesederhana itu. Terkait dengan tata ruang wilayah, tentu kita merujuk pada aturan-aturan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena bertentangan dengan hak ulayat masyarakat. Itu sebuah soal yang terus-menerus akan menjadi penghambat pembangunan di Kabupaten Sumba Barat Daya. Siapa tahu kita berhadapan dengan diri kita sendiri.
yang menjadi investor, yang menjadi pebisnis di tanah sendiri. Ini soal nanti. Sehingga perlu dikaji dengan baik agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan yang ada. Terima kasih. Waktu selesai, terima kasih untuk paslon nomor urut 2. Selanjutnya kesempatan diberikan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menanggapi tadi jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1, durasi waktu 1 menit dari mulai berbicara. Silakan. SPD ini butuh investasi yang besar untuk menolong ketertinggalan kita di penanggulangan kemiskinan, lapangan kerja, stunting, pendapatan asal daerah, dan lain sebagainya. Kalau hal itu terjadi, maka kita harus mempertimbangkan yang paling utama adalah komunikasi antara pemilik hak ulayat dengan pemerintah daerah. Ya, karena civil society itu pemerintahlah yang pegang kendali, ya, untuk mengkomunikasikan semua, baik dengan masyarakat, pemerintah, dan swasta. Dan yang kedua adalah asas manfaat yang perlu dipertimbangkan. Kalau investor itu betul-betul membawa manfaat yang besar, tetapi tidak merusak lingkungan, mengapa tidak? Ya, saya pikir ini beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih dan shalom. Shalom. Tersisa 2 detik, tidak dimanfaatkan. Terima kasih untuk paslon nomor urut 3. Kami berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan balik kepada calon wakil bupati nomor urut 1 tadi atas apa yang disampaikan oleh calon wakil bupati maupun paslon dari 2 dan 3. Waktu 1 menit dari mulai berbicara. Silakan. Terima kasih banyak tanggapannya dari paslon nomor 2 dan 3. Tentunya investasi di Sumba Barat Daya dibutuhkan. Investor dibutuhkan untuk membangun Lodo Meringi pada Melala bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain. Dan kearifan lokal tentu diperhatikan. Tata ruang menjadi nomor 1 tanpa merugikan masyarakat lokal, tanpa merugikan pemerintah daerah, dan membangun Lodo Meringi pada Melala tentunya dibutuhkan investor. Bali masa lalu, Labuan Bajo masa kini, Sumba Barat Daya masa depan, pintu pembangunan pariwisata di Tanah Merapu. Maringina, Maringina, Maringina. Masih ada waktu? Calon bupatinya. Baik, terima kasih. Investasi merupakan hal yang baik bagi daerah, di mana akan membuka lapangan pekerjaan ya bagi masyarakat dan tentu akan mengurangi angka kemiskinan. Namun pemerintah harus bijak. Selain bijak harus tegas. Harus ada ketegasan untuk mengantisipasi terjadinya. Waktu selesai paslon nomor urut 1. Terima kasih untuk ketiga paslon. Dan kita lanjutkan dengan memberikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari panelis. Waktu tersisa nanti bisa ditambahkan oleh calon bupatinya. Silakan mengambil nomor undian pada fishbowl yang ada di depan. Pasangan calon silakan, nomor urut 2. Ya, nomor berapa nanti yang diambil? Kita akan membacakan pertanyaan dari panelis. Silakan. Ya. Nomor berapa mohon ditunjukkan kepada publik dan juga paslon. Ada mikrofon bisa dibacakan Bapak. C3. C3. Oke. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 2 disilakan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin dan juga paslon, pertanyaan C3 dan amplop ini masih tersegel. Ya. Saya akan membacakan untuk calon wakil bupati pasangan nomor urut 2. Mohon disimak dan nanti paslon nomor urut 3 dan 1 akan menanggapinya. Simak baik-baik pertanyaan C3, subtema memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Budaya Tanah Merapu penuh dengan kearifan, namun stereotip yang terbangun akibat ulah oknum tertentu yang terlibat dalam perjudian dan kejahatan sosial lainnya justru melunturkan nilai luhur budaya Merapu. Hal ini terjadi karena kegagalan pemerintah daerah untuk mensejahterakan rakyatnya sebagaimana terukur dari berbagai parameter kesejahteraan masyarakat. Pertanyaannya, apa langkah konkret paslon dalam pemberdayaan masyarakat khusus kaum muda agar terhindar dari penyakit sosial yang meruntuhkan kemuliaan budaya Tanah Merapu?
Waktu menjawab untuk calon wakil bupati nomor urut 2, 3 menit dari sekarang. Baik, terima kasih. Soal yang diajukan kepada kami terkait dengan bagaimana dalam hal mencegah kawin muda. Tentu memang yang dipakai adalah aturan. Bahwa ada budaya seperti itu ya. Tetapi budaya itu apabila tidak efektif dan efisien, apabila tidak sesuai zamannya lagi, kita tidak bisa paksakan bahwa itu budaya yang dianut. Itu menjadi sebuah budaya yang perlu direvisi dengan memperhatikan hak-hak asasi manusia, terutama hak perempuan. Terkait dengan kawin muda atau kawin tangkap, ya dia tidak sama arti, tetapi kawin muda itu kalau tidak mau perempuannya pasti larinya ke kawin tangkap. Itu pelanggaran. Nah oleh karena itu, ketika ini menjadi pelanggaran, maka ketegasan sikap dari kami apabila terpilih akan memproses ini melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan seluruh elemen-elemen yang bergerak di bidang kemanusiaan. Ini bentuk ketegasan kami apabila memang terjadi kawin muda yang notabene-nya dipaksakan baik oleh orang tua ataupun oleh lembaga adat yang merasa masih berhak terhadap anak perempuan tersebut. Mungkin ditambahkan oleh Pak calon bupati. Silakan, masih ada waktu. Kebudayaan di Kabupaten Sumber Daya ini memang masih keras. Karena itu budaya lokal yang ada dianjurkan untuk tetap kita pertahankan. Tetapi budaya yang sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman yang ada, tentu kita upayakan untuk berembuk. Melibatkan semua tokoh adat yang ada di Kabupaten Sumber Daya dan menyepakati bersama. Apakah budaya itu terus kita lanjutkan atau kita tinggalkan? Seperti pemotongan hewan dalam pesta adat yang sampai 100 ekor, bahkan 200 ekor. Itu juga budaya yang dapat menyebabkan pemborosan bagi masyarakat. Sementara kondisi ekonomi kita sampai saat ini masih bertumbuh hanya sekitar 3%. Jadi saya pikir harus dilihat secara arif dan bijaksana. Baik, lebih lanjut terkait dengan kawin muda, tentu semua stakeholder akan kita libatkan dalam sosialisasi. Anak-anak pun kita libatkan dalam hal memberitahukan hal-hal yang sifatnya pendidikan dalam keluarga. Pendidikan di gereja, pendidikan di lembaga-lembaga sosial lainnya yang membatasi ruang gerak kawin muda. Terima kasih. Masih tersisa 5 detik, tidak dimanfaatkan. Baik, terima kasih untuk calon bupati dan wakil bupati paslon nomor urut 2 yang sudah menjawab dari panelis. Saatnya tanggapan dari calon wakil bupati nomor urut 3 atas jawaban yang disampaikan oleh calon wakil bupati nomor urut 2. Waktu 1 menit dari sekarang. Terima kasih. Hal pertama adalah kalau temukan kasus seperti itu, maka peran pemerintah dalam hal ini adalah melakukan sosialisasi. Sosialisasi harus bersifat masif, melibatkan semua stakeholder, lembaga gereja, lembaga perguruan tinggi, pemuda, kaum perempuan, dan pemerintah desa dan lain sebagainya. Kedua, harus dilakukan proses pemberdayaan para pemuda-pemudi sehingga menghindari yang namanya kawin muda. Ya, kita kasih tahu dampak buruknya apa, ya. Karena kalau tidak, mereka akan terjerumus kepada masalah-masalah yang masalah penyakit sosial masyarakat lainnya, ya. Kemudian yang berikutnya, Paket Aman akan melaksanakan program SBD Center di SBD, yaitu pusat pelayanan terpadu. Situ ada bisa kursus, ada bisa pelatihan, dan berbagai macam aktivitas sosial di situ akan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kawin muda. Demikian, terima kasih dan shalom. Iya, terima kasih. Waktu selesai. Ya, saatnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk juga menyampaikan tanggapan dari nomor urut 2 tadi. Waktu yang sama, 1 menit. Kami silakan. Ya, usia SBD sudah 17 tahun. Ini menjadi PR bagi Ratu Angga untuk mempersiapkan generasi muda ke depan menyongsong Indonesia Emas. Tentunya penuh dengan event-event kreatif, sarana prasarana olahraga yang mampu berkompetisi di tingkat nasional maupun internasional. Saya mau bilang begini, tadi malam baru habis turnamen bola kaki.
Marcelino cetak gol, anak Bajawa, lawan Arab Saudi. Ke depan harus ada anak Sumba Barat Daya yang mampu bersaing di kancah nasional, bahkan di internasional. Kenapa? Di tangan Ratu Angga kita akan perhatikan anak muda untuk membangun Sumba Barat Daya menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya, masih ada waktu, silakan. Baik, akan ada dukungan dari paket Ratu Angga bagaimana memberdayakan kelompok tani, kelompok nelayan, anak-anak muda didukung dengan anggaran pendampingan, ya, pendampingan dalam arti bagaimana produksi, bagaimana packaging, bagaimana marketing, ya, dan juga pemanfaatan untuk promosi secara digital. Waktu selesai, terima kasih paslon nomor urut 1 dan saatnya tanggapan balik dari paslon nomor urut 2 setelah tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh calon wakil bupati dari 3 dan 1. Kami silakan dengan waktu 1 menit dari sekarang, silakan. Ya. Baik, semuanya baik. Tetapi kita kembali melihat soal. Dari paket nomor 1, kaitan budaya dengan olahraga itu kayaknya belum representatif. Ini budaya. Tetapi itulah, kalau paket rakyat terpilih, tentu bukan hanya anak muda, disabilitas pun yang memiliki kemampuan akan kami perhatikan untuk diberdayakan. Oleh karena itu, menyimak apa yang disampaikan oleh paket nomor 3, ya kita sepakat bersama. Ada hal-hal yang penting yang juga oleh paket Ratu Angga, ya kita akan referensikan bersama. Kita semua bersaudara membangun Sumba Barat Daya. Sekian ini yang bisa disampaikan. Waktu selesai, terima kasih. Tanggapan balik dari paslon nomor urut calon wakil bupati ya, nomor urut 2. Dan Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari panelis dan pasangan calon. Kami silakan untuk mengambil daftar nomor undian pada fishbowl yang tersedia. Silakan, pertanyaannya nomor berapa nanti akan dibacakan. Kami silakan. Menggunakan mic silakan dibacakan dan ditunjukkan kepada publik. C4. C4. Oke. Baik, silakan paslon kembali ke tempat semula. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu hadirin dan juga pasangan calon, pertanyaan dari panelis nomor C4, amplop masih tersegel dan bersifat rahasia. Ya. Saya akan membacakan ya, untuk paslon calon wakil bupati nomor urut 3, mohon disimak, nanti kalau jawabannya masih kurang durasi waktu boleh ditambahkan, dan nomor urut 1 dan 2 mohon mendengar secara baik. Pertanyaan C4 dengan tema subtema memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Politik identitas masih menjadi persoalan serius di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, tak terkecuali di Kabupaten Sumba Barat Daya. Politik identitas berbasis agama, etnis dan subetnis telah menyebabkan tergerusnya nilai keadilan sosial. Politik identitas juga menyebabkan sumber daya negara hanya terdistribusi ke identitas-identitas tertentu yang berujung pada tingginya potensi kemiskinan dan konflik antar identitas tertentu yang melemahkan NKRI. Pertanyaannya, apa langkah strategis paslon untuk menerapkan kearifan budaya Tanah Merapu dan nilai-nilai Pancasila untuk mencegah dan mereduksi kuatnya pengaruh politik identitas di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya? Calon Wakil Bupati nomor urut 3 silakan menjawab dengan waktu 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Memang tidak bisa terelakkan masalah identitas politik identitas ini. Tetapi apapun yang terjadi, kita harus punya komitmen bersama, pemahaman bersama untuk memajukan SPD ini lebih maju, aman dan sejahtera ke depannya. Karena itu sosialisasi
di semua kalangan, di semua tempat menjadi hal yang paling penting. Kemudian penempatan di pemerintahan, penempatan para pejabat itu harus dilakukan dengan proporsional dan profesional, sehingga menghindari, membatasi timbulnya pikiran-pikiran, paradigma pikir tentang politik identitas itu sendiri. Saya percaya kalau ini terus digalakkan di SPD, maka sedikit demi sedikit ke depannya akan berkurang terhadap masalah-masalah politik identitas ini. Dan yang kedua, tidak bisa dipungkiri juga praktek kekinian semua pihak untuk mencapai keinginan tertentu, mereka akan menggunakan cara-cara yang kurang bijaksana di lapangan. Tetapi lagi-lagi decision maker, pemimpin SPD ke depannya harus memberikan warna yang baru, warna yang terbaik dengan cara berpolitik yang lebih bijaksana ke depannya. Saya pikir itu mungkin Pak Bupati bisa tambahkan. Silakan, waktu masih ada. Identitas itu adalah kekayaan. Kita akan meramu secara baik sehingga tidak menjadi bencana. Identitas umpama suku, kampung, perona, wala, segala macam itu adalah sebuah warisan. Tinggal bagaimana itu diintervensi dengan kegiatan yang efektif, berkualitas, dan punya wawasan ke depan. Yang kedua adalah bagaimana identitas itu menjadi bagian dari kebanggaan masing-masing wilayah, tetapi juga menjadi bagian penunjang dalam kehidupan kemanusiaan di Sumba Barat Daya. Ketiga, kearifan-kearifan lokal yang ada di Sumba Barat Daya ini, para rato dan tokoh segala macam, kita manfaatkan secara baik untuk mengambil peran agar tidak timbul egoisme. Yang kita takutkan adalah egoisme yang berlebihan soal identitas itu. Yang terakhir adalah peran kita sebagai pemerintah, sebagai fasilitator. Jangan menjadi provokator. Saya kira itu hal yang utama dalam membina kewilayahan politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih. Pas waktunya selesai untuk paslon nomor urut 3. Dan kami akan berikan kesempatan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan atas apa yang sudah disampaikan oleh calon wakil bupati nomor urut 3 bersama pasangannya. 1 menit dimulai dari berbicara. Identitas itu merupakan kekayaan. Dan membangun desa, menata kota bagian dari visi misi paket Ratu Angga. Dan terkait dengan keberagaman, sebagai bupati dan wakil bupati, kita akan poles memberikan edukasi sehingga potensi yang ada di Sumba Barat Daya berbeda-beda tetapi satu juga. Ada Laura, ada Wejewa, ada Kodi, ada Marapu, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, tapi itu bagian dari Lodo Meringi pada yang melala. Ratu Angga mampu memberikan edukasi bagi masyarakat Sumba Barat Daya hidup di NKRI lebih damai lagi ke depan. Masih ada tersisa 13 Baik, detik. terima kasih jika kami terpilih menjadi bupati untuk meredam konflik akibat identitas. Yang jelas pemerataan pembangunan harus kami lakukan, keadilan kami harus lakukan, pemberdayaan masyarakat harus dilakukan karena 85% Ya, adalah waktu petani. selesai untuk paslon dan nomor urut 1, silaturahmi antar selesai umat paslon beragama. nomor urut 1. Terima kasih. Ya. Dan kesempatan berikut kami berikan kepada calon wakil bupati nomor urut 2 untuk juga memberikan tanggapan atas jawaban yang sudah disampaikan tadi oleh calon wakil bupati nomor urut 3. Waktu yang sama 1 menit dari sekarang. Baik, inspirasi paket rakyat. Karena inilah rakyat mau menjadi pemersatu di rakyatnya sendiri. Itu yang perlu dikembangkan. Kenapa? Karena kita pernah tercabik-cabik akibat politik identitas. Satu suku mempertahankan sukunya. Di dalamnya ada kepentingan yang tidak kita ketahui tujuannya kemana. Dan kita paket rakyat hadir sekali lagi untuk mereduksi semua nilai-nilai pertentangan. Baik itu suku, baik agama, maupun hal-hal lain yang menimbulkan sengketa pikiran, yang menimbulkan sengketa pendapat, bahkan dalam rumah pun terjadi perbedaan-perbedaan mendasar.
Oleh karena itu, apa yang telah disampaikan, itulah nilai kita bersama. Mari dengan pilkada kali ini kita himbau dan kita jaga bersama agar politik identitas ini hilang. Iya, waktu Terima kasih. selesai. Dan calon wakil bupati nomor urut 3, kami silakan untuk memberikan tanggapan balik terhadap jawaban dari calon wakil bupati nomor urut 1 dan 2. Waktu berbicara 1 menit dari sekarang. Ya, pertama saya pikir kalau politik identitas masih tetap terjadi, maka langkah yang perlu dilakukan juga adalah politik yang merangkul. Boleh berbeda, tapi kalau merangkul, maka tetap pasti bersatu. Tapi kalau sudah politik identitas yang diutamakan tidak merangkul, itu akan bisa membawa kehancuran bagi SBD yang kita cintai ini. Selanjutnya edukasi politik terus ditegakkan. Ya, dari kalangan rumah tangga, dari sekolah, dari LSM, dari gereja, pemerintah, di mana-mana itu harus dilakukan edukasi politik yang baik sehingga tidak terjadi politik identitas yang menguasai kita, tapi kitalah yang menguasai politik identitas itu ya. Dan yang ketiga, saya pikir pembenahan lingkungan politik dimanapun kita berada. Demikian, terima kasih dan shalom. Dan pas waktu selesai, terima kasih untuk paslon nomor urut 3, nomor urut 1, dan nomor urut 2 yang sudah menyelesaikan segmen yang ketiga. Kita nanti akan masuk pada segmen yang keempat dan kelima, di mana segmen itu adalah saling bertanya, menjawab, dan saling menanggapi antar pasangan calon, tentu dalam bingkai tema dan subtema yang sudah disampaikan. Mohon perhatian untuk para pasangan calon mempersiapkan pertanyaan berkaitan dengan tema dan subtema. Jika ingin ada penyelarasan yang lain, mohon dibingkai secara baik. Tidak menyerang personal pribadi masing-masing, tidak menyebut nama dari pasangan secara pribadi. Kami ingatkan. Terima kasih banyak untuk paslon yang luar biasa. Semangat dulu untuk paslon nomor urut 1. Paslon nomor urut 2. Paslon nomor urut 3. Ya, Anda luar biasa semua. 3 paslon, silakan jeda sesaat. Manfaatkan waktu ini beristirahat, tenang sejenak, dan kita akan mengambil waktu nanti untuk masuk kepada segmen keempat dan kelima. Dan untuk segmen keempat dan kelima nanti kami tidak memberikan jeda waktu karena segmen ini akan berputar secara baik, bertanya, menjawab, dan menanggapi. Terima kasih, kita ikuti pesan-pesan berikut ini.